Kita berbicara tentang mengukur prestasi di balik rahasia warna dan goresan kuas. Luar biasa. Ini selain daripada memerlukan kepiawaian yang luar biasa, ini juga melibatkan perasaan dan pikiran. Ya, orang katanya, ya? Iya, betul sekali. Baik, saudara pendengar, kita kenali dulu nih yang disebut dengan rumah warna gradasi. Ya, di mana tempatnya, bagaimana sejarah berdirinya rumah warna gradasi ini dan apa tujuannya, ya, dan lain-lain, ya, akan dijelaskan oleh Ibu Nurjanah atau Bunda Janah. Silakan Ibu. Bunda mau menyapa dulu ya. Baik, silakan. Anak-anak yang ada di rumah yang Oke. suka dengan dunia warna dan goresan kuas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, rumah warna gradasi ini adalah terinspirasi dari dulu waktu tidak ada sanggar Ibu di daerah kita ini, khususnya di Tanah Laut. Nah, kebetulan basic Ibu dengan anak ini sama, anak ulun sendiri. Nah, jadi anak ulun ini dari PAUD sudah suka dengan warna. Sudah kelihatan ya, ya bakatnya. Nah, jadi setelah berjalan waktu Ibu, kami mencari seorang guru. Ternyata ada beberapa yang kami tuju, guru itu tidak bersedia. Nah, jadi di situ ada rasa keinginan seorang ibu, seorang guru untuk mempunyai sebuah rumah yang menaungi atas nama anak-anak di bidang seni, warna dan melukis. Nah, jadi setelah itu kami ketemu dengan guru. Beliau ada di Surabaya. Beliau adalah dosen seni rupa di Jogja. Nah, setelah berjalan waktu kami berguru dengan beliau selama 3 tahun. Jadi anak belajar, Bunda juga belajar. Nah, kenapa alasannya? Karena tadi Ibu, karena tidak ada yang bersedia mengajar anak, jadi hati ulun rasa terenyuh. Ulun harus bisa. Iya. Seandainya anak ulun sudah istilahnya sekolah di luar, atau misalkan dia mungkin nanti hobinya juga berbeda, lalu anak-anak yang generasi warna ini siapa yang menaungi? Gitu. Lalu padahal kita tahu banyak ya mereka yang punya minat bakat di situ, banyak begitu. Sekali Ibu, banyak sekali, luar biasa. Nah, setelah itu koordinasi sama anak, bertukar pikiran sama suami, alhamdulillah beliau mengizinkan. Nah, lalu disitulah ada rasa keinginan untuk membuka rumah warna gradasi ini khususnya untuk anak-anak yang berbakat di bidang warna. Alamatnya di mana Ibu? Alamatnya di Permata Jingga. Komplek Permata Jingga. Iya, Jalan Intan, nomor 3. Jadi waktu itu Ibu bercerita sedikit ya. Kebetulan anaknya ulun sendiri ini sekolah di Min 2 Tanah Laut. Nah, waktu itu karena basicnya memang dia suka, gurunya ia orang tuanya, semuanya ulun yang membimbing. Jadi alhamdulillah waktu itu memang sangat luar biasa sih prestasi anak ulun ini. Karena jadi, memang bakat dan minatnya tersalur begitu ya. Nah, jadi mewakili sampai tingkat nasional. Nah, Festival Anak Soleh kemarin tingkat provinsi juga. Habis itu banyaklah prestasi-prestasi yang diraih anak ulun. Nah, setelah itu guru yang di Tanah Laut ini meminta dengan secara hormat, artinya murid yang di Tanah Laut Min 2 Tanah Laut minta diajarin. Nah, setelah kemarin sebelum Covid itu sempat Ibu sekitar 1 tahun ulun ngajar di situ. Nah, setelah Covid itu kita tidak boleh lagi ketemu dan berbicara secara dekat. Nah, setelah di situ lalu ketemu sama namanya Aisyah Najipah. Najipah lah yang merintis dari awal, murid ulun yang dari awal. Jadi dia dari Min 2 Tanah Laut. Waktu itu kelas berapa Jipah? Kelas 2. Kelas 2. Nah, Jipah mungkin rasa terobsesi Najipah mungkin ya Jipah ya waktu itu ya. Nah, melihat karya-karya Bunda sama Kakak Hujah ya. Nah, jadi Najipah memohon dengan ibunya untuk les privat. Nah,
Waktu itu masih di rumah ya Najipah ya, murid pertama Najipah. Setelah Najipah berjalan berapa tahun Najipah sama Bunda? Sekitar 3, 4, 5, 6, 7, 6 tahunan. Kurang lebih ya 6 tahun. Nama Najipah bersinar Ibu. Oke. Iya. Iya, saya lihat tadi banyak sekali prestasinya di Nama di Najipah sini bersinar. ya. Akhirnya banyak penggemar-penggemar, bakat-bakat rumah warna. Jadi dibentuklah dengan yang rumah warna gradasi itu khusus tempat untuk anak-anak. Gitu. Oke. Bunda Janah sendiri selain daripada ownernya rumah warna ini, sehari-harinya aktivitas Ibu mungkin sebagai guru PNS atau apa begitu? Ibu rumah tangga sebenarnya Ibu. Oke, aslinya ya? Aslinya sebenarnya ibu rumah tangga. Cuman karena memang kami ada keturunan seni. Nah, dulu pernah waktu sekolah ulun ke desa-desa gitu loh Ibu. Nah, jadi seninya bermacam-macam. Jadi waktu itu kasidah kami tingkat nasional. Juara 2. Jadi sudah memang menjiwa dari diri Bunda sendiri. Seni itu memang sudah dari dulu. Ada di jiwa begitu ya. Jiwanya memang. Jadi tidak terbatas apakah kita sebagai di pemerintahan atau di sebuah lembaga atau apa begitu ya, kita kalau memang punya jiwa yang kuat ya, dorongan keinginan itu ya, jadi tetap harus berkiprah begitu ya. Iya, tidak mengenal umur. Iya. Oke, bagus sekali. Oke, nah lalu didirikan tahun berapa tadi Bu Bunda Janah? Kebetulan tanggalnya itu cantik sekali Bu. Tanggal 2 bulan 2 2022. Wow. Jadi itu kami ini mungkin yang jadi hoki. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi ada kesenangan tersendiri dan kebanggaan juga buat kami. Itu. Jadi alhamdulillah sudah kurang lebih 4 tahun, hampir ini nanti Februari kami milad kami ke 4 tahun Ibu. Oke. Nah, lalu pada saat sekarang nih sudah berjalan rame gitu, sudah banyak berarti sudah peserta-pesertanya itu sebenarnya ada berapa yang sudah bergabung di situ begitu? Kalau bergabung itu sekitar 75-an Ibu. 75 yaitu 75 anak. Jadi itu kalau di rumah warna gradasi ada tiga hari dalam 1 minggu, biasanya Rabu, Sabtu sama Jumat. Jadi Rabu, Jumat sama Sabtu 3 hari. Kalau di luar, ulun ngajar juga Ibu, ngajar di sekolah. Jadi sebagai guru eskul. Jadi artinya begini Ibu, rumah warna gradasi itu bukan hanya saja untuk anak-anak yang mau tapi ke sanggar gitu, enggak. Artinya gini, dimanapun anak ini mau belajar, Bunda siap. Bunda Janah yang mengejar itu. Bunda siap. Pokoknya Bunda siap mengajari anak-anak. Jadi ada berapa sekolah sekarang sudah yang bekerja sama dengan rumah warna ini? Ada Waladun Soleh Ibu, Waladun Soleh sama Min 3 Pabahanan, habis itu RA Harapan Ibu, dulu pernah Min 2 Tanah Laut juga. Alhamdulillah. Iya. Nah, selain daripada Bu Janah sendiri gitu, adakah orang-orang lain mereka yang sehobi, baik mungkin bantu yang bergabung di situ gitu kan, tertarik atau memang satu-satunya wadah untuk menyalurkan hobi ini begitu? Untuk sementara ulun sendiri Ibu. Masih sendiri, solo biasa. Iya. Solo karir. Iya. Jadi apakah memang tidak membuka rekrut orang-orang gitu atau memang Ibu merasa enak sendiri aja gitu? Karena begini Ibu, kalau seni ini susah, agak-agak susah gampang. Karena kenapa? Penjiwaan kita dengan anak-anak itu yang sulit. Kalau kita melajari misalkan matematika atau bahasa Indonesia atau membaca itu enak, sudah ada bukunya. Kalau melukis itu beda Ibu. Iya, itu tadi melibatkan hati, perasaan mood gitu ya. Jadi si anak ini kadang-kadang dia saking sukanya dengan Bunda ini,
dia ke bawah-bawah, kadang-kadang di rumah sama ibunya, di rumah Bu, itu artinya begini, kata bunda bukan begitu ibu. Wah, dia membahas orang tuanya. Karena kenapa? Karena keterikatan kita sebagai pengajar memberikan ilmu dengan anak-anak itu sungguh-sungguh ibu. Sehingga kita susah mencari orang yang bisa satu frekuensi gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah mungkin anak-anak ini nanti penerus-penerus artinya yang nanti yang sudah kita bekali dari awal begitu ya, sehingga bukan hanya penyaluran bakat minat tetapi juga transformasi jiwa hati itu yang susah ya. Ketika orang datang gitu sudah ahli sudah tapi jiwa kita tidak sama begitu, agak susah ya untuk menyamakannya. Bisa mengayomi ibu. Betul. Anak-anak itu kan beda-beda ibu. Nah, dan lagian sekarang alhamdulillah juga ulun diberi kepercayaan di anak-anak ABK ibu. Oke, anak-anak khusus ABK itu di SLB 1 per hari. Nah, jadi untuk saat ini masih kami proses di sana belajar mengajar itu luar biasa. Kadang-kadang hati ini rasa menangis ibu. Kok banyaknya prestasi yang bisa dan berbakat untuk anak ini, kenapa tidak diasah? Itu mungkin karena keterbatasan instrukturnya, keterbatasan waktu mungkin dan sebagainya begitu terhadap anak-anak ini yang kemungkinan ABK. Ini ibu tidak semua orang bisa mengayomi itu. Betul yang utama kayaknya begitu. Kalau kita bisa mengayomi, melukis ini dengan sendirinya ibu. Nah, nanti pian silakan tanya sama anak-anak bagaimana ulun cara mengajarnya. Oke. Jadi izin Bu Bunda Janah. Bunda Janah menempuh pendidikan pada apa yang terakhirnya? SMA aja ibu. Tapi karena bakat yang luar biasa sehingga dapat seperti itu. Karena guru kami yang mengajari itu bukan ini ibu, bukan langsung satu tema atau misalkan harus belajar satu lukisan, bukan begitu ibu. Itu prosesnya lama. Jadi ibarat kita belum mengenal warna dari nol, itu akhirnya sampai bisa melukis. Itu perjalanan ibu. Jadi perjalanan itu kami nikmati berdua. Nah, perjalanan yang kami nikmati itu ulun tuangkan dengan anak-anak. Jadi ulun tuangkan saat ini apabila ulun mengajar di rumah warna gradasi atau di luar atau dimanapun, itu ulun terapkan terus. Jadi ada kepuasan. Karena seni ini anugerah sebenarnya Bu ya. Iya, betul. Anugerah sebenarnya. Walaupun nggak belajar otodidak, bahkan lebih hebat daripada teori Bu ya. Betul, ternyata ya kan. Dan menggabungkan antara bakat minat dengan hati dan pikiran, itu yang sulit. Itu yang sulit. Memang, dan warna ini kalau kata orang, dan teman saya juga dulu pernah bermain-main warna juga, dia suka sekali bermain-main warna. Warna ini kalau dulu kan kita mengenal ya ada merah, kuning, hijau, putih, itu kan baku seperti itu. Tapi sejatinya warna ini ada beribu-ribu, karena ada perpaduan Bu ya. Ada perpaduan, kemudian ada ukuran-ukuran perpaduannya itu akan menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, setiap warna itu juga mengandung arti yang berbeda katanya. Nah, itu kan ada filosofinya. Saya paham itu karena juga saya punya teman juga dulu yang memang ahli melukis ya. Dia juga sehari-harinya suka sekali mencampur-campur warna itu, Bu. Jadi setiap hari dia ambil putih ini, ambil merah segini, dia campur-campur, nanti dia tulis gitu. Betul. Dan itu adalah katanya luapan perasaan dan hati. Ketika dia sedang kayak sedang emosi gitu, merahnya itu merah beda gitu, warna yang dia tampilkan. Betul sekali itu sekali. Luar biasa. Kalau orang-orang yang memang mengenal dengan filosofi warna itu akan menemukan
akan menemukan bahasa tersendiri terhadap warna. Bukan hanya ibaratnya ini mewarna aja gitu kan ya. Tapi warna itu akan masuk ke dalam hati dan pikirannya. Betul. Iya. Tadi Bu bilang tadi 75 ya Bu, sudah bergabung ya. Betul, ya. Ini tenisnya main kelas atau bagaimana pembelajarannya nih Bu tenis? Main kelas ya, Rabu Jumat Sabtu itu ya. ada reguler, ada privat. Kalau ABK kami khusus ABK. Jadi itulah artinya niat dari pertama menaungi anak-anak dalam berbakat dunia warna. Tapi Allah berkehendak beda Bu. Jadi Allah memberikan hadiah yang luar biasa bagi Ulun. Yang tadi Ulun tidak tahu dengan bahasa isyarat. Sekarang Ulun mulai mau bisa. Tidak mau belajar karena kita mengasuh anak-anak. Karena pengajar ABK itu harus begitu. Iya, betul. Dari mana belajarnya? Bukan otodidak dan dia yang mengajar saya. Betul, Bu. Pak, saya dulu anak ABK yang ngajarin. Kalau boleh bercerita juga kalau berbicara soal anak-anak ABK. Saya waktu sekolah dulu karena saya sekolah di Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, kita praktek juga di SLB di Banjarmasin. Jadi kita juga bisa memahami, merasakan begitu ya. Bagaimana kalau kita bersentuhan dengan anak-anak yang ABK. Iya, seperti itu. Oke, baik, saya ke anak-anak nih. Ya, senang sekali nih anak-anak. Ada Aisyah tadi ya. Oke. Aisyah ini punya prestasi yang luar biasa. Yang pertama dia juara 1 melukis putri warna-warni Muharram. Yang kedua juara 3 lomba Ronwood coloring competition di Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru. Oke. Kemudian yang ketiga juara 1 lomba menggambar HUT Tanah Laut 58 tahun 2023 tahun kemarin ya? Iya, Ibu. Oke. Terus yang keempat juara 2 lomba menggambar Dispusip Tala Expo 2022. Kemudian yang kelima juara 2 lomba melukis Tala Yotpes 2024. Luar biasa ya. Oke. Kamu sendiri Aisyah siapa tadi? Najipa. Oh, Najipa. Oke. Aisyah Najipa ya. Najipa, anak Najipa sendiri menemukan atau merasakan ada keinginan untuk belajar melukis itu kapan? Waktu kelas 2 itu tuh sebenarnya belum ada minat sebenarnya, tapi karena waktu itu kan dites sama gurunya buat ikut ekskul. Terus setelah itu tes seru, jadi ikut terus dan sampai seterusnya terpanggil sampai sekarang. Berarti ya kayak ngacanduin gitu ya rasanya gitu. Oke. Nah, terus pada saat sekarang nih prestasinya sudah banyak sekali. Ini lukisannya yang mana nih? Yang baru ini kan? Ini yang baru ya. Oke. Nah, ini. Oke, iya. Nah, bisa diceritakan nggak gimana nih perasaannya Najipa setelah mendapatkan kejuaraan, setelah ternyata hasil karyanya Najipa gitu diapresiasi oleh banyak orang. Itu senang awalnya senang. Ada perpaduan juga dengan kayak penasaran juga, soalnya lihat yang lain kan masih ada yang lebih bagus lagi. Jadi masih ada perasaan buat nyoba lagi supaya lebih bagus lagi. Ada keinginan untuk terus belajar begitu ya. Untuk meningkatkan bakat minat ini begitu. Oke, baik. Yang kedua ini ada anak Nda Nur Hadijah Pelisairi. Ya. Oke, kamu kelas berapa sayang? Kelas 6. Kelas 6. Sekolah di mana? UPTD SDN Atu-Atu. Atu-Atu, oke. Prestasinya Felis FLS3N juara 3. Baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun ya sayang? Kurang lebih 1 tahun ya. Oke. Ketemunya waktu event-event ya sama Bunda ya. Oke, mewarna kaligrafi juara 3. 17 Agustus di Pusip juara 1. Wow, luar biasa. Lomba di Momoyo juara 3. Iya, gitu ya. Oke, mana lukisanmu yang ini ya, yang terbaru mana? Oh, itu. Ini ya. Oke, ya. Nah. Ya. Oke, iya. Baik, ini tentunya ada ceritanya kan sayang ya? Ada ceritanya nih dari lukisan kamu. Boleh diceritain nggak?
yang kamu rasakan, yang ingin kamu expose, kamu katakan gitu dengan orang dengan lukisan yang ada di sini? Apa nih sayang? Apa itu ada ini apa sih gambar cinta gitu ya? Cinta, radio, teman pandang. Oh begitu, luar biasa. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang siaran ya, hari ini diundang. Iya. Nah, ini juga apa ya? Secara tidak tersurat begitu ya. Ini menyimpulkan bahwa ternyata bukan hanya orang-orang dewasa yang suka mendengarkan radio gitu ya. Ya, anak kita juga yang baru kelas 6 ya. Baru kelas 6 ternyata ya sudah menyukai radio. Gitu ya, sering dengar radio ya sayang? Iya. Oke, baik. Oke, cita-citanya nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi dokter. Amin. Belajar yang rajin ya. Semoga tercapai cita-citanya. Dokter yang pandai menggambar. Iya, ini dia. Nanti akan berkembang. Pasiennya cepat sehat. Amin. Oke. Nah, terus bagaimana Pelis sendiri membagi waktu ketika harus kelas 6 kan lagi banyak-banyaknya ya, karena kan kita nanti akan menghadapi ujian akhir begitu kan ya. Nah, membagi waktu dengan penyaluran hobinya Pelis menggambar dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah, gimana? Membagi waktunya belajar dulu. Oke. Sekolah baru belajar yang untuk ini. Oke. Itu Artinya baru malam tadi, Bu. Baru ini malam ya? tadi ya dikerjakan. Oh begitu, Masya Dari jam Allah. berapa Pelis? Dari jam 8 malam sampai setengah 12. Demi radio, Ibu. Ya. Luar biasa. Oke. Iya. Dan apa ya? Dalam waktu sekejap begitu ya. Iya. Dia punya inspirasi yang luar biasa untuk membuat ini. Kalau orang yang tidak memiliki jiwa yang kuat betul. begitu, ini akan susah. Saya sendiri Karena sudah terbiasa, Ibu. dorongan batinnya itu begitu. Dia dengan mudah aja membuat tulisan-tulisan, membuat ukiran-ukiran, lukisan begitu ya, yang sehingga dapat menceritakan apa yang ingin dia sampaikan begitu kepada halayak ya pada pagi hari ini. Dan senang sekali ternyata dia menyampaikan bahwa dia suka radio, dan kita juga berharap mudah-mudahan seluruh para pendengar, anak-anak kita yang lagi stay tune nih pagi hari ini ya. Oke, semuanya juga suka radio. Oke, suka mendengarkan radio. Karena jujur ya, radio ini kan tidak ada artinya apa-apa tanpa para pendengar begitu. Iya, dan kita bukan hanya membatasi para pendengar kita dengan mereka yang remaja sampai dengan senior, tapi juga kita berharap anak-anak kita juga mulai awal dari usia dini begitu ya, sudah menyukai radio. Senang ya, sudah bisa ke radio gitu ya. Iya, Ibu juga senang. Iya, sudah tahu bahwa ada Felis yang suka dengan radio. Oke, yang berikutnya ada anak kita. Aduh, tak buka kerpeannya. Iya, ada Nur Andini. Oke, kamu kelas 9 ya? Atau kelas 3 SMP. SMP mana? SMP 1 ya sayang? Oke, jangan gembira. Oke, prestasinya ada juara 3 tahun 2023 di Spusip Tala. Juara 3 Milad Rumah Warna. Oh, yang kemarin ya. Oke, terus harapan 1 di Talayat Bas. Oke, baik sekali. Betul. Ini gambaranmu mana, San? Kebetulan si Andini nggak bawa karya, Ibu. Tapi punya jipa. Ini gitu. yang Ulun pegang di flyer Ulun. Karena itu kenapa kemarin kami waktu Milad Rumah Warna itu ada karya yang terbaik, Ibu. Nah, jadi kebetulan punya jipa. Jadi kita expose bahwa ini loh karya terbaik waktu merayakan Milad Rumah Warna gradasi yang ketiga tahun. Oke. Anak Nda Andini sendiri kalau misalnya melukis begitu, yang lebih ditonjolkan itu apa begitu? Apakah tentang alam? Apakah tentang hewan atau tentang yang lainnya begitu?
apa yang mungkin menjadi sesuatu yang lebih ditonjolkan lah waktu kemarin juara 3 di Dispusip Tala. Kamu melukis apa sayang? Itu yang Sumpah Pemuda itu Pak. Iya, Sumpah Pemuda. Oke, ya. Talayot Pemuda. Iya, Talayot Pes. Alam. Oh, pemandangan alam. Lebih menonjolkan orang-orang yang sedang bekerja untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Oke, iya. Suasana berarti perkampungan gitu ya. Sosial kemasyarakatan berarti. Oke, bagus. Apa yang ingin kamu katakan dengan lukisan kamu itu? Kan gambar mengatakan sesuatu ya. Lebih bekerja sama supaya mendapatkan kayak apa ya? Oke, artinya kita membangun kegotong royongan ya, karena memang gotong royong itu kan budaya bangsa kita yang memang saat ini sudah agak tipis begitu ya, agak berkurang kan ya. Jadi dengan lukisan kamu ingin menguatkan kembali gitu ya, nilai-nilai kegotong royongan. Bagus sekali. Oke. Bagus. Anak-anak ini sedikit nambahkan Ibu. Anak-anak ini kalau dia lomba Ibu, karena memang dia sudah menguasai masing-masing. Misalkan Jipa sukanya basicnya ke naturalis, betul atau ya. misalkan Andini sukanya ke kaligrafi. Nah, itu dia punya masing-masing Bu. Nah, untuk saat ini karena Rumah Warna ini mencari bibit di bidang kaligrafi, jadi si Najipa mulai menyukai dengan kaligrafi. Nah, Andini juga menyukai dengan kaligrafi. Jadi apabila ada suatu event atau lomba-lomba yang di tanah laut atau yang di luar, kadang-kadang mereka sama-sama mereka itu bersaing Ibu. Nggak begitu? Iya, sama-sama ya. mereka ini bersaing. Jadi masing-masing punya ketonjolan. Oh, ini kelemahannya di sini, gitu. Jadi kalau ada event itu, anak-anak ini diberi semangat semangat lomba itu lebih maksimal. Nah, jadi kadang-kadang ada yang satu masuk, ada yang dua yang enggak, ada yang dua yang masuk. Nah, jadi di situ kerja kerasnya anak-anak terobsesi betul gitu, Bu. Jadi kadang-kadang anak-anak masuk ketiga-tiganya. Nah, jadi sama-sama. Jadi antara mereka tidak ada persaingan. Tapi persaingan itu persaingan sehat. Iya, gitu. betul. Mereka masing-masing mengaktualisasikan imajinasi sendiri-sendiri. Iya, betul. Betul. Oke. Anak Nda Andini, kalau boleh tahu kamu rumahmu di mana? Di Bali Rejo, Jalan Tiang Haji yang arah Atu-Atu itu. Oh, yang Atu-Atu. Kamu anak siapa? Apanya? Anak siapa? Anaknya Bapak. Bapakmu siapa namanya? Hendrayani. Oke. Ibumu? Museum. Oke, kadang-kadang anak-anak agak sungkan ya, iya. Tadi takut disebutin sama teman-teman. Iya, iya. Saya ingin mengaktualisasikan ya, Ananda Andini. Betapa bangganya orang tuamu begitu ya, punya anak yang berprestasi, sudah kecil berprestasi begitu ya, punya kelebihan seperti itu. Itu yang saya maksudkan ya. Oke, selamat ya buatnya orang tuanya Andini, buat orang tuanya Felis tadi ya, terus Nazipa. Iya, Nazipa gitu. Bertemu ya. dengan host senior radio. Iya. Itu mah di luar jauh ya. Tambah banyak silaturahmi. Oke. Kemudian ada lagi anak kita. Ini tadi siapa? Kamu nanti cita-citamu tadi mau jadi apa? Jadi dokter juga. Oke, baik. Dokter ya. Enak dong nanti banyak dokter ya. Oke. Terus ada anak kita Meta Felicia. Halo Mita. Kamu dipanggil Meta atau dipanggilnya Felicia? Biasanya kalau nggak Meta, Feli. Oh, Feli. Oke. Rumahmu di mana sayang? Di Parit. Di Parit. Oke. Kamu anak siapa? Anak ibu kadang angkatan ibu. Kalau ibu Ferry Anggrianti, kalau ayah Joko Suprianto. Oke. Iya, saya punya teman juga di Parit. Ada
seangkatan. Orang tua mungkin anak-anak tidak tahu, mungkin engkohmu mungkin ya. Iya ya, engkoh kan ya kalau kakek itu ya. Iya ya. Engkong. Oh gitu, engkong. Salah saya. Ciri khas ya Bu kalau di Parit ya. Iya. Dulu saya banyak punya teman-teman di Parit. Ada Mbak Kiki, ada Mas Koan. Kiki itu Mulyawati yang iya dia pintar sekali bikin kue. Nah, tahu kan? Iya. Itu temannya ya Ibu. Sekolah di SMP 1 Plehari kelas 9 juga ya? Iya, sekolah sama Andini. Oh, sama. Oke. Prestasinya banyak sekali ini. Kamu berarti sudah lama ya bergabung di Rumah Warna? Enggak, atau ini prestasi ikut dari sekolah atau ikut sendiri-sendiri begitu? Ada juara 1 lomba melukis di Talayot Fest 2024. Lalu juara 1 menggambar bercerita tingkat nasional. Luar biasa ya, di tahun 2023. Terus juara 2 melukis diskursif 2023. Juara 3 diskursif menggambar 2022. Luar biasa. Juara 1 menggambar diskursif 2022. Juara 3 diskursif 2021. Juara harapan 1 melukis warna-warni Muharram 2023. Lalu yang ke-8 juara 3 menggambar di tanah laut berprestasi 2023. Ini dalam rangka hari jadi ya. Oke. 9 juara 1 lomba menggambar di Waladun Saleh 2024. Lalu yang ke-10 juara 3 best of the best mewarna tingkat nasional 2023 multi event organizer. Kemudian yang ke-11 juara 3 lomba membuat poster Universitas Lambung Mangkurat 2021. Iya, luar biasa. Oke. Terus yang ke-12 juara 3 menggambar dan mewarna Alpha Garden 2022. Ini di mana sayang? Di Banjarmasin atau di mana? Di sini, Di sini juga. Oh. Oke. Ibu yang nggak tahu nih Alpha Garden ini di mana gitu. Kemudian yang ke-13 kolam renang. Oh, di kolam renang. Oh, begitu. Dekat Bujasin, Bu. Oh, ya. Yang ke-13 juara 1 menggambar Putri 2023. Yang ke-14 juara 1 menggambar Waisak bersama keluarga Budayana Indonesia 2023. Lalu yang ke-15 juara 1 mewarna online tingkat nasional. Iya, 2023. Yang ke-16 harapan 3 Hello 2022 begitu ya. Banyak sekali ya prestasi kamu. 16 yang tercatat nih baru ya yang tercatat. Dia murid kedua Ibu dari Najipah. Oh, oke. Setelah Najipah Peli. Jadi Peli sudah lama. Kurang lebih 6 tahun ya Peli. Oh, lebih kelas 4 ya. Iya. Dari sekian banyak nih Feli kejuaraan yang kamu dapatkan, prestasi yang kamu dapatkan, ada nggak Feli punya salah 1, salah 2, salah 3? Nggak salah semua ya, salah semua nanti dapat 0 ya. Salah 1, salah 2, salah 3 dari prestasi-prestasi ini yang Feli anggap itu berkesan banget gitu. Apakah mungkin hadiahnya besar gitu, atau mungkin Feli puas banget dengan hasil karyanya Feli, atau mungkin itu mendapat apresiasi dari tokoh, dari orang ternama, atau bagaimana begitu? Yang paling berkesan dalam hidup itu salah satunya Talayong Fest 2024. Oh gitu. Oke, kenapa tuh? Soalnya kayak di situ tuh bujur-bujur meluapkan lukisan dalam lomba. Jadi kayak membujur-bujur apa ya, kayak senang. Bertanding gitu ya. Kompetisinya juga ketat kemarin juga. Gitu ya. Oke, pesertanya banyak ya, Vel? Banyak banget. Setengah laut. Oke. Jadi satu kepuasan tersendiri ya, malah kamu jadi juara 1 begitu ya. Nyangka nggak kalau jadi juara 1 asal-asalnya gitu? Enggak, soalnya kalau melihat di pesertanya banyak banget, Bu. Oke, rasa keder juga gitu ya. Iya. Apalagi waktu itu ada yang bawa tripod yang buat lukisan yang kayu itu, jadi ada minder. Tapi syukurnya dapat juara. Alhamdulillah ya. Konsentrasi aja gitu ya pada saat ngikutin lomba begitu. Oke, apa yang kamu aktualisasikan pada saat itu, Vel?
yang kamu apa nih, yang kamu lukis gitu, bentuknya apa gitu, jiwanya nih apa di situnya? Karya itu kemarin apa? Temanya apa? Oh, ini tentang Nananggaluh, terus Tugu juga. Kalau nggak salah anak apa sih yang kayak lomba anak panah, gitu. Berarti mengangkat tanah laut ya, gitu Iya, potensi budaya berarti ya. Tapi budaya Banjar ya, budaya Banjar. Oke. Kamu dapat inspirasinya itu dari mana, Pel? Apakah kalau misalnya malam ini besok nih mau lomba gitu, malamnya nih nggak tidur, nyari wangsit gitu? Atau kontak ibu dulu? Iya, atau kontak ibu, atau ada arahan dari Bunda Jana atau bagaimana gitu? Tuh setiap malam kayak sebelum, kan Bunda biasanya ngabarin kayak kadang ada mau lomba, nah malam itu lu tiba-tiba kepikir, jadi mencari inspirasi. Iya, habis itu minta bantuan mama kayak ini cocok apa enggak ini. Jadi kayak gitu. Baru karena bilang ke Bunda, kalau kata Bunda ini pas sama ceritanya, baru lanjut melukis. Oke. Jadi dukungan orang tua ya sangat kental juga ya, luar biasa. Karena begini, orang tua nih ngedukung banget gitu ya. Iya. Karena ada mungkin pembimbing yang orang tua karena memang tidak punya bakat itu begitu ya. Jadi kayak terserah kamu aja deh gitu kan ya, atau tidak bisa memberikan solusi karena tidak mengerti begitu ya. Tapi karena dulu sempat ibu orang tuanya cerita ya, Vel, dulu sempat cari guru sama yang pernah kami alami dengan anak. Jadi sebenarnya sudah ada 1 tahun ya, Pel, Bunda buka ya. Tapi mungkin belum ketemu pas kebetulan acara event ya. Ketemu sama Bunda. Gitu. Setelah ketemu dengan Bunda, anak ini memang berbakat. Nah, artinya kita sebagai nyetrum peseni, gitu ya. Setelah ketemu sebagai peseni itu bisa melihat, Bu. Iya. Paling anak-anaknya sebentar aja dia saya. Alhamdulillah. Inilah bukti-bukti mereka yang gigih belajar, siang malam, panas hujan, luar biasa. Kadang-kadang bundanya kada dibolehkan pulang. Iya. Pertama kali berarti Feli dapat juara di tahun 2021 ya kalau di sini ya. Ya kan ya? Oke, nah 2021 pertama kali juara gitu. Apa yang Feli rasakan pertama kali jadi juara di lomba Dispusip? Lalu biasanya kan orang begini, kalau pas kita lagi baru-baru jadi juara gitu, senangnya itu luar biasa gitu ya. Nah lalu dapat hadiah gitu kan ya, dapat hadiah. Wah, ini bingung nih. Apalagi kalau hadiahnya berupa duit ya. Ini mau saya beliin uang tunai gitu kan ya. Saya beliin apa nih supaya jadi kenang-kenangan gitu. Nah, Feli sendiri gimana? Kalau saya tuh sering menang tuh dari TK. Sebenarnya ya. Iya, dari TK. Kayak pernah dulu tuh menang dapat ponsel. Oh, begitu. Iya. Wow. Ya. Senang aja kayak itu. Soalnya kalau soal ini kayak terobsesi sama piala. Iya. Suka mengkoleksi kayak itu. Oke, begitu. Nah, lalu dari sekian prestasi-prestasi yang Feli dapatkan begitu, lukisan-lukisannya gitu dipajang atau gimana gitu? Lukisan yang karya-karya kamu, iya. Ya di rumah itu di rumah. Maksud ibu dipajang atau disandingkan dengan piala juaranya atau gimana? Pajang. Oke. Terkenanya lo taruh di dalam kamar. Jadi soalnya kalau di dalam kamar nih pasti mengikuti gambarnya tuh lu. Iya, betul. Nanti akan ada kepuasan tersendiri. Akan memberikan inspirasi juga begitu ya, seperti itu. Sebelum tidur lihat enak, Bu, kalau kita memandang warna yang betul. Jarang kita lihat. Iya, apalagi yang kita tahu jiwanya warna itu gitu ya, jiwanya lukisan itu begitu. Oke. Nah, lalu tadi kan yang berkesan tadi pada lomba lukis di Talayut Fest gitu, karena banyaknya peserta gitu ya. Pernah bertemu gak dengan orang-orang terkenal, elit gitu ya, yang menjadi sebuah kebanggaan bagi Feli?
Jarang sih, Bu. Jarang. Oke. Ini kemarin yang waktu juara 1 lomba melukis di Talayot Fest ini yang menyerahkan hadiah siapa kemarin? Kemarin Pak Bupati Kadis, ya? Pak Kadis kemarin. Iya. Oh, Pak Kadis. Oke, Pak Rudi ya? Iya. Rudi Imtihansah. Oke, iya. Lalu untuk kedepannya ya, Peli sendiri punya banyak prestasi, punya bakat yang luar biasa. Nah, untuk kedepannya selain daripada cita-citamu udah jadi mau jadi apa? Kalau Ulun kalau nggak arsitek ini kayak mau jadi dosen seni rupa. Oke, iya. Oh ya, itu Luar kalau biasa. kalau jadi dosen seni rupa berarti linier ya, Iya. dengan ini begitu. Harus Apa yang keluar nanti dari tanah laut. Betul sekali. Menimba ilmunya. Iya. Apa yang kamu angankan begitu ke depannya nanti berkaitan dengan dunia warna ini? Apakah mungkin nanti akan mendampingi ke Bunda Jana begitu untuk memberikan bimbingan kepada adik-adik? Iya, seperti Penerus itu. yang Iya. dibawa. Ulun maunya kayak Bunda juga, kayak kan Oke. Ulun misalnya kuliah, nah di lain sisi Ulun juga ngajar anak-anak kayak gitu. Bagus. Kayak bikin sanggar kayak Bunda juga. Iya, bagus. Iya, mulia sekali kau. Iya. Anak-anak senang sekali dengan prestasinya ya, dengan keinginan cita-cita yang luar biasa dari anak-anak kita, dan pastinya ya yang paling pertama bangga itu adalah orang tuanya begitu ya. Iya. Yang keduanya Bunda Jana nih yang paling bangganya gitu ya. Inilah hasil karya gitu, Bisa hasil binaan. bikin mereka itu senang. punya karya sendiri. Iya, betul. Itu yang luar biasa. Iya. Ada kegiatan positif juga ya. Iya. Saya mau nanya sama Bunda Jana. Kalau Bunda Jana dalam belajar itu apakah spesifik ke kanvas atau ke cat, tinta, krayon, atau gimana? Itu lebih spesifiknya kemana dalam pembuatan yang dipelajari? Kalau untuk anak-anak belajar di rumah warna gradasi ini itu punya tahapan, Pak. Jadi misalkan si anak ini umurnya dari 7 tahun misalkan masuk, nah itu dari 7 tahun itu ada apa istilahnya, kalau orang belajar itu dites gitu ya, Bu. Dites, cuman tesnya ini langsung ke krayon. Krayon dulu. Jadi teknik yang diajarin dasar itu tadi dia seapa yang bisa menerima. Jadi anak-anak itu beda-beda, ada cepat menerimanya, ada sedang, ada juga yang lama. Nah, jadi anak-anak yang hari ini dibawa di sini itu termasuk anak-anak yang cepat, Pak. Jadi kayak Jipa kemarin sebentar aja. Nah, jadi Jipa kelas 6 SD sudah bisa melukis ya. Nah, Peli juga ya. Kelas 6 SD sudah bisa melukis, Ibu. Sudah pegang kuas, sudah pegang cat. Ya, meskipun mungkin udah main cat masih ya. mandiri gitu ya. Main cat, emang belepotan. Betul. Ya. Jadi artinya kenapa? Artinya Ulun tidak menahan si anak. Artinya memang dia mampu, Ibu. Kalau dia mampu, kita lanjut ke pelajaran yang lebih sulit. Tapi kalau anak toh tidak mampu, itu jangan dipaksa. Iya. Itu akan berpengaruh dengan otak kirinya. Nah, anak-anak ini kan belajar bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, menghasilkan karya, tapi juga mengasah kepintaran dia, kecerdasan. Karena otak kiri ini mengasah, Ibu. Dari umur yang sekian, misalkan 7 tahun sampai ke SMP itu Ulun jamin, Ibu, kalau prestasi dia di sekolah pasti 3 besar. Itu bisa dikatakan benar nggak, Jipa? Pelis? Nah, Peli? Andini juga, ya semua, Ibu, rata-rata. Itu rata-rata semua. Jadi anak itu jadi cerdas. Begitu juga. Nalarnya jalan banget, Bu ya, kalau karena mau. dia ada keseimbangan. sering dibuka wawasan, sering diasah kreativitas. Jadi dia bisa mikir sendiri, Pak. Oh, ini harusnya begini. Oh, ini harusnya begitu. Itulah yang sehari-hari diasah. Bukan hanya saja belajar mewarna atau mengenal warna, memegang kuas, tapi pikiran motorik dia pun asah juga. Betul. Nah, itu ada plus-plusnya. Kalau anak-anak yang belajar di rumah warna gradasi, itu plus-plusnya, Ibu. Oke. Nah, jadi bukan hanya sekedar mengaktualisasikan warna di lukisannya, betul. begitu ya. Tapi lebih daripada itu, sampai ke jiwa, sampai ke pikiran dan hatinya, begitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu bercerita atau berbicara, itu saling apa ya namanya, saling
bersahutan gitu loh. Artinya satu cerita itu tidak mentok di situ aja. Nah, itu yang ulun ajarkan dengan anak-anak. Jadi kenapa itu diajarkan? Karena dia nantinya punya karya, dia udah terlatih. Oh, aku punya perasaan seperti ini. Iya. Oh, ini teduh, aku enak. Oh, ini Betul, harus ada betul. air. Air ini ada gemerciknya gitu. Seperti itu, Ibu. Nah, jadi ada tahapan-tahapan. Jadi tadi kita dari krayon, setelah krayon itu namanya semi painting. Semi painting. Ya, semi painting itu mengenal dari awal sebelum mengenal cat. Nah, tetap pakai krayon, tapi ada teknik-teknik khusus ya, Jipa ya, sama Andini sama Felis. Kalau Feli belum belajar. Jadi itu ada rahasia-rahasia, Ibu. Kalau kita orang awam melihat itu pakai cat, Ya. padahal itu tidak, Ibu. Padahal tidak ya. Iya, cuman pakai krayon, tapi hasilnya pakai Seperti kayak cat gitu ya. Iya. Ya. Nah, itu ada tahapan-tahapan anak-anak. Memangnya kalau misalnya dari awal kita langsung ke cat, kenapa Ibu? Kalau ke cat itu begini, Ibu. Satu, karena kan alat-alat lukis ini luar biasa mehong ya, Bu. Oke. Ya. Artinya kita tidak ada pemaksaan dengan orang tua. Nah, jadi kita sebagai pengajar yang di rumah warna gradasi, khususnya ulun, artinya orang tua sudah membimbing, anaknya mau belajar, bakatnya terasah. Itu masalah alat. Kalau anaknya memang bukti dan memang belajar memang bagus, kenapa orang tua tidak mendukung? Ya. Itu. Oke. Nah, jadi seandainya kita langsung meloncat pelajaran ke sulit, itu nanti susah anak-anak, Bu. Nah, jadi itu ada tahapan-tahapannya. Oke. Nah, Itu juga tahapan-tahapan itu membentuk karakter anak ya. iya, jadi alhamdulillah sekarang anak-anak sudah bisa merasakan. Itu, Ibu. Oke. Bunda Jana, selama beberapa kurun waktu ya rumah warna gradasi ini dibuka begitu, adakah kalau pengalaman bahagia pasti ya karena anak-anak kita berprestasi gitu ya, Bunda Jana menghasilkan, adakah berarti pengalaman yang mungkin membuat galau gitu ya, membuat mau saya tutup aja deh rumah warna karena Enggak, gini. Bu. Capek gitu ya. Enggak kepikir ulun, Bu. Karena begini. Oke. Kenapa enggak kepikir? Karena kalau kita khususnya di tanah laut, seni rupa ini padam, Bu. Iya. Padam. Sebenarnya kami punya komunitas, Bu, pelukis tanah laut dan IPKS. IPKS itu Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan. Dan kami aktif, Ibu. Oke. Kalau dulu sekretariatnya di Taman Budaya itu ya? Iya, betul. Nah, jadi IPKS yang khusus tanah ini yang redup, Ibu. Dan kebetulan pelukis perempuan ulun Satu-satunya, Masya Allah. satu-satunya yang Oke. membanggakan tanah laut dan mempunyai anak-anak hebat ini, Bu. Nah, jadi Iya, di iya, situ. iya. Jadi keberanian ulun itu hanya dengan kata bismillah. Nah, jadi insya Allah ulun tidak akan Yakin menutup. gitu ya? Iya, insya Allah ulun tidak akan menutup dan insya Allah ulun akan perbesar lagi. Amin. Nah, jadi nanti insya Allah miladnya rumah warna keempat. Insya Allah nanti ulun Bulan akan Februari datang. 2026 ya? Iya, Oke. insya Allah nanti akan ulun datangkan IPKS dari Banjarmasin, ketua kami sendiri, Pak Muslim Anang. Insya Allah, mudah-mudahan doanya ya anak-anak ya. Ya. Nah, mengundang beliau. Jadi ada kebanggaan buat anak-anak juga. Artinya dari lewat Bunda lah, kenal dengan dunia seni rupa. Itu, Bu, yang ulun inginkan dari anak-anak. Oke. Kalau misalnya hambatan, tantangan selama Bunda Janah membangun rumah warna gradasi ini, apa yang paling mungkin yang agak sulit, yang agak terasa berat begitu, tantangannya apa? Kayaknya selama menjalani kurang lebih 3 tahun ini tidak ada yang berat dan tidak ada yang sulit, Ibu. Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena dorongan orang tua nomor 1. Nah, dorongan orang tua ini akan membangun anak-anak. Karena orang tua ini kan perannya mengantar, Ibu, mengambil, menunggu. Nah, karena ada peran orang tua, anak-anak ini semangat. Nah, adapun yang rumah warna gradasi ini artinya memberikan naungan tempat untuk anak-anak. Nah, gitu bahasanya. Jadi berilah kesempatan anak.
kenapa kita harus takut, kenapa kita harus malu dan sebagainya. Sebenarnya kan yang belajar itu semua tidak bisa, Ibu. Nah, jadi karena keinginan untuk belajar, ya makanya lalu bisa. Jadi bisa. Nah, jadi rumah warna gradasi ini adalah tempatnya. Nah, jadi untuk anak-anak pencinta warna yang di luar sana atau yang di rumah atau yang sekarang ini lagi sekolah ya Ibu ya. Jadi meskipun kalian tidak punya alat, tidak punya pengantaran atau orang tua bagaimana gitu, artinya dengan tangan terbuka Bunda Jana di bawah, artinya rumah warna gradasi akan memberikan dan membangun mengasah bakat anak-anak yang di luar sana, Ibu. Siap. Ya. Artinya ketika misalnya nih ada anak-anak kita yang mungkin di tempat yang jauh, mungkin tidak ada yang ngantar ke rumah warna gitu ya. Mereka berkelompok di situ, berarti Bunda Jana bersedia nih mendatangi mereka begitu ya, membentuk kelompok-kelompok. Iya. Ini bagus sekali. Ini juga sebuah peluang ya bagi anak-anak kita di luar sana gitu ya. Dan kebetulan juga Ibu begini. Ini kami ada program ya Ibu dari Dispusip RBM. Jadi RBM ini kata Pak Kabid kemarin berjalan kurang lebih 2 tahun ya. Jadi beliau bercerita sedikit karena kenapa adanya RBM. Jadi RBM ini artinya rumah belajar modern. Nah, di rumah belajar modern ini 2 tahun yang telah lewat itu tidak ada kelas melukis, Ibu. Nah, setelah kami ini selalu berkaitan di dalam acara event-event, mungkin beliau kepikir, terpikir karena untuk melengkapi karena kenapa? Itu aduan dari ulun, Ibu. Banyak anak ini berbakat tapi mereka terkendala tempat, terkendala wadahnya fasilitas orang tua tidak bisa mengantar atau dan sebagainya gitu. Nah, dari RBM ini mereka memberikan kesempatan, memberikan kesempatan di acara RBM ini untuk meluapkan dan bakat anak, mengasah bakat anak. Dan sekarang kami proses perjalanan, Ibu. Jadi di sana ada beberapa kelas, salah satunya kelas melukis. Kebetulan yang memberi materinya adalah Bunda sendiri, sama teman yang sama komunitas. Alhamdulillah, artinya ada kebanggaan lagi tersendiri dari ulun. Artinya bukan hanya saja keinginan ulun, tapi Dispusip juga membantu di hal ini. Artinya kiprahnya Bunda Jana begitu ya, diapresiasi oleh Dispusip. Iya, betul sekali. Nah berkaitan juga dengan itu Bunda Jana, ini ada pertanyaan dari pendengar kita ya, Mas Herman di Plehari. Selamat pagi. Selama ini siapa saja yang mendukung rumah warna Ibu? Adakah dari pemerintah atau perusahaan atau lembaga lain? Saya juga tadi ingin menanyakan itu. Sekaligus ini bagaimana Bu? Alhamdulillah Ibu, bukan, sebenarnya ini sudah lama ulun tutup rapat-rapat. Artinya begini, berjalannya dan membukanya rumah warna gradasi ini tidak ada siapa-siapa, Ibu. Tidak ada bantuan dari pemerintah, tidak ada bantuan dari perusahaan atau instansi yang lain, atau bantuan dari orang lain, atau donatur lain. Alhamdulillah itu tidak, Ibu. Alhamdulillah sampai itu saat ini tidak ada berarti. Alhamdulillah itu adalah hasil perjalanan diri ulun sendiri. Nah lalu ke depannya Bunda Jana, ke depannya dengan sudah banyaknya nih anak-anak yang anak-anak kita yang sudah bergabung gitu, yang ternyata banyak punya bakat dan minat, kemudian juga ada tawaran-tawaran tadi kan dari Waladun Soleh juga, dari Min 3, dari Raudatul Atfal Harapan Ibu, dari Min 3 Pabahanan, kemudian juga dari SLB. Nah, kedepannya apa yang mau Ibu bangun begitu? Karena tentu kalau misalnya dengan banyaknya kan tidak menutup kemungkinan nanti akan bertambah terus gitu kan, anak-anak kita juga nanti kan bawa teman-teman dia juga generasinya. Nah, apa harapan ke depan gitu, atau skenario yang akan Ibu lakukan di depannya? Rencana memang ada, Ibu. Jadi alhamdulillah mungkin berkat doa anak-anak juga ya. Jadi kami di rumah warna itu sebenarnya sukarela, Ibu. Jadi
karena niat baik mungkin banyak yang mendoakan. Jadi dari awal dari rumah 1 orang, 2 sampai 10 orang, akhirnya rumah itu tidak bisa. Rumah ulun sendiri ya Ibu, tidak bisa menampung. Lalu berkat dukungan suami dan anak, akhirnya berpikir untuk membuka rumah warna gradasi, artinya tempat tersendiri. Nah, jadi tempat ini dari orang yang 10 tadi sampai alhamdulillah 75 orang. Nah, dan itu pun kadang-kadang minta kelasnya malam, tapi ulun untuk saat ini masih belum bisa. Nah, jadi insya Allah kemungkinan besar akan kami perluas lagi, dan insya Allah ini akan kami beli sesuai dengan pertanyaan Pak Herman tadi ya Bu. Nah, nanti kami dari Rumah Warna Gradasi tidak menutup kemungkinan juga. Nah, artinya siapa tahu nanti yang ada donatur yang bergabung tidak menutup diri begitu ya. Tidak menutup diri ya, artinya kalau misalkan ada misal kayak Pak Herman atau pengusaha atau misalkan donatur kami dengan tangan terbuka Ibu untuk menerima, karena gini, menerima itu untuk kemajuan anak-anak betul sekali khususnya, tapi yang di bidang seni rupa. Nah, dan insya Allah mohon doa juga Ibu ya, Bapak sama anak-anak, Bunda sekalian juga ikut promosi mumpung ada di radio ya, radio Tumpeng Pandang. Insya Allah nanti bulan Desember, bulan Rajab, Bunda buka rumah Quran Ibu. Rumah Quran, tapi rumah Quran ini berdempetan dengan dunia seni rupa juga. Di mananya? Jadi pertemuan kami itu ada 5 hari dalam 1 minggu, 4 khusus kita membina anak-anak di bidang Al-Quran. Itu juga nanti 1 hari pertemuan, 1 minggu 1 hari. Jadi itu khusus belajar mewarna, menggambar, melukis di bidang kaligrafi Ibu. Insya Allah itu rencana ulun, mohon doa ya Ibu ya. Bapak juga mudah-mudahan doa pian-pian ini dikabulkan oleh Allah. Amin. Kenapa Ibu? Artinya ini tidak meredupkan ulun, dunia seni rupa ini tidak meredupkan, tambah ulun besarkan lagi. Malah kita membuka kayak cabang spesifikasinya begitu ya. Kalau yang tadi kan saya tadi berpikir rumah Quran ini kayak pengajian gitu. Bukan Ibu. Iya, ternyata yang berkaitan dengan seni lukis ya. Seperti misalnya kaligrafi. Terus juga mungkin melukis tempat-tempat ibadah begitu ya. Karena keluhan teman-teman ada di situ Ibu. Karena keluhan teman-teman, bibit-bibit yang baru ini kurang cinta, kurang mencintai itu. Jadi perlahan ulun membuka lagi. Perlahan ulun buka, mudah-mudahan ini akan seperti Rumah Warna Gradasi juga ya. Artinya di bidang warna ini luar biasa. Jadi tidak mungkin redup, artinya tambah, ibaratnya melejit, insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Nah, dengan demikian Ibu, nih kalau saya dengar tadi apa yang Ibu harapkan ke depannya begitu, ini merupakan sebuah desain besar ya. Desain besar nih kalau menurut saya begitu kan. Lalu berkaitan dengan itu tentu Ibu tidak bisa, mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga dan lain sebagainya gitu ya, untuk mengurus sendiri. Tentu ada mengharapkan orang-orang yang bisa membantu, mendampingi dan lain sebagainya begitu. Artinya akan membuka ruang. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung. Memang ada Bu kemarin seperti itu. Jadi insya Allah nanti kami akan sama-sama membina anak-anak ini di bidang kaligrafi, dan kebetulan di komunitas itu ada sekitar 2 atau 3 yang basicnya di kaligrafi. Karena kenapa Bu? Karena kami sebagai pelukis seni rupa, kami sedih Bu. Di saat MTQ itu kami kesulitan mencari anak-anak yang basicnya di bidang kaligrafi. Betul. Nah, itu. Jadi karena ini tidak bisa hanya sekedar hobi ya, ada keahlian tersendiri. Itu ada khusus Ibu. Betul. Jadi kata Ibu tadi apakah ada orang yang membantu? Nah, jadi kami di sana nanti ada bidang masing-masing, dan lagian ada kerjaan dan pegangan untuk si ini kerjanya ini. Apakah mulai sekarang sudah ada pembukaan rekrut? Iya.
saya berharap mudah-mudahan para pendengar kita gitu yang mungkin satu frekuensi dengan ibu, satu hobi, satu apa gitu bisa bergabung dengan sukarela bagaimana begitu. Silahkan. Kalau di antara pendengar-pendengar yang ada di rumah dan di luar sana ya Ibu ya, yang mendengar rasa mungkin ada prihatin atau pertimbangan bermacam-macam ya, silahkan nanti datang ke Rumah Warna Gradasi Ibu. Siap ulun kalau misalkan sebagai donatur, sebagai tenaga membantu dan segalanya, ya ulun siap. Ulun buka Ibu. Bersama-sama kita membina ya anak-anak kita yang punya bakat luar biasa. Sebagai pengabdian Bu ya. Iya, yang punya keinginan luar biasa, semangat yang luar biasa begitu ya. Betul Ibu. Oke, kalau kita bina baik-baik, anak ini seperti ini Bu, luar biasa prestasinya. Iya, karena kita memang konsentrasi dengan pembinaan anak-anak kita ya, karena kita tahu anak-anak adalah penerus generasi kita nanti ya, karena kan lama-lama ibu kan nanti akan digantikan. Iya betul, karena ada saatnya gitu kan. Anak-anak inilah nanti yang akan menggantikan kita. Saya ingin pertanyaan bonus Bu. Setiap pelukis, setiap seniman itu biasanya punya ingin menampilkan galeri, menampilkan pameran sendiri, itu bagian besar Bu ya. Tapi dari Ibu sendiri, apakah pingin punya galeri hasil anak-anak ataupun juga ada show pameran tersendiri? Biasanya itu kan keinginan prioritas dan juga atau tingkat maksimalnya dari seorang pelukis seni itu adanya show gitu. Iya, ada pameran sendiri ya. Kalau ikut pameran sering ya Ibu ya. Tapi kalau khusus buka galeri sendiri gitu anak-anak atau galeri sendiri, alhamdulillah Rumah Warna itu kayak galeri ya anak-anak ya. Iya, udah terjaga udah merasa nyaman ya. Karena kenapa Ibu? Dinding ini hampir tidak terlihat dinding cantiknya. Karena ditutupi oleh hasil karya semua dari anak ulun sendiri, anak-anak, karya ulun juga. Jadi hampir tidak terlihat. Nah, cuman mungkin itu PR ya, pertanyaan Bapak tadi. Kan buat halayak Bu. PR mungkin nanti kedepannya bisa direncanakan, karena anak-anak Rumah Warna Gradasi sudah bisa Bu, sudah artinya banyak prestasi, bisa kita buka pameran. Jadi khusus mungkin nanti di event atau di miladnya Rumah Warna Gradasi. Itu jadi PR nanti. Oke, Ibu satu lagi Bu. Bikin PR saya ya. Nanti kalau kami undang datang ya Pak. Ya anak-anaknya. Biar beli karya anak-anak. Betul. Oke. Baik, Bu, satu lagi juga bonus juga. Banyak bonusnya berarti. Oke. Asik ya Bu. Iya. Kalau kita berbicara memang asik sekali. Ibu sendiri kan sebagai pembina, pembimbing ya, tutor di Rumah Warna Gradasi ini. Tentu Ibu sendiri juga punya sebuah karya yang sangat berkesan, yang kata orang ini hasil karya terindah saya gitu. Apa nih Bu, ada apa begitu? Pernah dulu Bu, karena anak ulun itu dulu kan sekolahnya di rumah tahfiz ya Bu ya. Jadi di rumah tahfiz ini guru-guru dan ustadznya itu sudah tahu basicnya dia. Nah, dan waktu itu dari lembaga anak ini buka lelang Bu, buka lelang, dan itu tiba-tiba saja Bu. Nah, tiba-tiba saja kami memberikan karya untuk dilelang. Hasil karya itu dilelang. Hasil karya Ibu Jana sendiri. Iya, hasil karya. Berupa apa Ibu? Kaligrafi. Bu. Ukuran 1 meter kali 1 meter. Jadi itu karena niat kita baik ya Bu. Itu cuma 1 hari Bu mengerjakannya. Ya, jadi 1 hari. Memang bakat sudah ada. Ya, jadi keinginan hari kuat. Tulisan kaligrafi itu berbentuk kalamnya Tuhan ya Bu ya. Artinya orang yang membeli ini tidak sia-sia Bu. Itu dipajang dimanapun penuh berkah. Mendoakan goresan-goresan kuas yang ulun luapkan di atas kanvas itu punya makna tersendiri. Nah, alhamdulillah kemarin laku Ibu 1,5 juta. Masya Allah. Jadi kami sumbangkan ke yayasan. Dan punya anak ulun kemarin juga sekitar kurang lebih. Iya, tapi anak ulun kemarin yang kecil Ibu. Nah, jadi waktu itu dia masih kelas 6 SD. Nah, jadi alhamdulillah itulah yang saat ini rasa terkesan
Artinya karya kita bisa dibeli oleh seseorang dan iya. dipajang di rumah. Siapapun yang melihatnya itu penuh keberkahan. Itu Ibu. Oke, baik. Sama seperti ini Ibu. Iya. Ini Ulun juga memberikan kenang-kenangan untuk Radio Tuntung Pandang ya Ibu ya. Oke, ini punya makna Bu. Ar-Rahim, kasih sayang Ibu. Karena ini yang Ulun terapkan di anak-anak di Rumah Warna Gradasi. Mengajari anak-anak penuh dengan kasih sayang. Iya, itu Ibu. Nah, jadi ini punya makna juga untuk nanti dipajang di Radio Tuntung Pandang. Artinya hati kita selalu dingin Ibu. Masalah apapun punya itu kasih dan akan sayang. terselesaikan dengan kasih sayang kita. Oke, Masya Allah, Subhanallah, iya betul. Oke, aduh sayang sekali Bu, waktu kebersamaan kita sekarang malah berada di zona lewat ya. Saya sebenarnya masih pengen sekali ngobrol-ngobrol, ini memang luar biasa. Tapi karena waktu kita sudah terbatas, maka kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Saya terima kasih nih Bunda Jana sudah berkenan hadir di sini. Ya, semoga rumah Warna Gradasi semakin besar, semakin dikenal dan semakin maju ya, semakin banyak anak-anak yang bisa berprestasi di sana. Oke, terima kasih juga dan selamat sukses ya buat anak-anak kita. Ada Aizah Nazipa, Nur Khadijah Felis, kemudian Nur Andini dan juga Meta Felicia ya. Terus berkarya ya, rajin belajar. Semoga tercapai segala cita-cita dari kalian. Dan orang tua juga berbangga ya punya anak-anak yang luar biasa. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 20 Oktober 2025. Terima kasih para pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama.